Ya, yang pertama namanya ada translasi, ya, translasi. Nah, nanti kalau salah namanya diingatkan Pak dia. Yang kedua refleksi, yang ketiga namanya rotasi, yang keempat namanya dilatasi, yang terakhir namanya transformasi matriks. Nah, ini agak sedikit berbeda ya, matriks. Nah, di sini ada 4 bahasan Bapak Ibu ya. Biasanya kalau saya lihat kemarin di kisi-kisi UP itu ada 2 jenis Bapak Ibu. Pertama titik dan kurva ya. Nah, kurva lah atau apa saya buat ya, kurva aja lah. Yang lebih ini. Kurva yang ditransformasikan. Ya. Ini Bapak Ibu. Biasanya dia pakai komposisi. Ya, transformasi komposisi artinya dia 2 kali minimal ya melakukan yang namanya transformasi. Bisa penggabungan antara translasi dengan refleksi, refleksi dengan rotasi, kemudian bisa juga rotasi dengan dilatasi atau sebaliknya Bapak Ibu. Ya. Atau antara 5 ini dipakai 2. Artinya namanya komposisi Bapak Ibu, gabungan. Ya. Pertama yang harus Bapak Ibu ingat, kalau translasi itu artinya kita menggeser Bapak ya. Kalau bahasa saya nih, atau bahasa Bapak Ibu lain yang berbeda Bapak Ibu ya. Kalau saya bahasanya kalau translasi itu menggeser Bapak Ibu. Betul nggak Bapak Ibu menggeser? Iya Pak dia. Translasi itu namanya kita menggeser ya, betul nggak? Iya Pak, benar. Ya. Pergeseran. Pergeseran atau kalau bahasa Padangnya menggeser Bapak di. Kalau saya lebih kalau saya lebih apa ya, mencari bahasa itu yang mudah dan gampang diingat gitu. Baik oleh saya dan anak gitu. Jadi ada anak juga itu paham. perpindahan. Iya, perpindahan. Jadi kalau anak-anak ini kan kalau kita mengajar di sekolah kan harus mencarikan apa ya, kata yang bisa diingat anak gitu. Jangan bahasa buku yang disampaikan. Kalau bahasa buku kan terlalu Tinggi. ya terlalu baku gitu kan. Jadi kalau saya lebih cenderung seperti itu, carikan bahasa yang mudah diingat anak. Kemudian refleksi itu artinya pencerminan Bapak ya, pencerminan. Ya, kalau salah saya ini pencerminan. Nah, kemudian rotasi itu kita perputaran ya, diputar ya. Perputaran. Kalau dilatasi ini adalah memperkecil atau memperbesar. Memperkecil atau memperbesar ukuran ya. Baik, nanti kalau biasanya dilatasi itu dia itu biasanya dalam bentuk bangun Bapak Ibu. Ya, bisa bangunannya kecil besar gitu. Ya. Dan kalau translasi udah jelas Bapak Ibu ya. Caranya bagaimana? Saya nggak perlu lagi ajarkan. Atau perlu dibuatkan juga nggak definisinya Bapak Ibu? Ini misalkan ya inilah. Misalkan saya buatkan juga lah Bapak Ibu ya. Saya buat titik P X, Y. Nah, ditranslasikan oleh T misalnya mana nih? Saya ambil dulu. Bentar Bapak Ibu ya, saya ambil equation dulu supaya cantik ininya. Oleh sebuah titik atau matriks ya. Misalnya di sini saya buat A, B. Seperti ini Bapak Ibu. A, P aksennya atau bayangannya adalah X tambah A, Y tambah B. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Konsepnya. Ya, bayangan yang dihasilkan.
Kemudian untuk refleksi itu artinya pencerminan. Nah, ini untuk pencerminan ini ada berapa ya kemarinnya? Ada terhadap sumbu X, ya. Yang pertama, sabar dulu. Refleksi terhadap sumbu X, terhadap sumbu X, maka nah, kalau saya gambarkan Bapak Ibu ya seperti ini, X, Y, sehingga P aksennya menjadi terhadap sumbu X berarti X, min Y. Ini hasil bayangannya Bapak Ibu. Bayangan yang dihasilkan. Kemudian terhadap sumbu X, Bapak Ibu harus ingat Bapak Ibu ya. Maaf, terhadap sumbu Y, kalau titiknya adalah X, Y, maka ini menjadi min X. Ya. Min X, min Y. Kemudian yang ketiga terhadap X sama dengan Y ya. X sama dengan Y, maka bentuknya adalah apa nih Bapak Ibu? Tukaran, Pak. Ya, diganti ya. Y Sama X. atau Y sama dengan X lah sini ya, supaya lebih gampang. Nah, kalau dia Y min X, maka juga ditambah Y min X ya. Y min X berarti min Y, min X. Kemudian terhadap 0,0 X sama dengan A ya. Titik asal, Pak. titik asal. Titik asal. Titik asal dulu ya. Terhadap O ya, sumbu O ya. Iya. O atau dalam kurungnya 0,0, maka seperti ini, sehingga jadinya apa nih Bapak Ibu? Kalau titik asal. Min X min Y. Min X. Min Y. Oke. Saya rapikan dulu Bapak Ibu ya. Sudah sedikit lama ini. X sama min Y. Kemudian terhadap X sama dengan A, ya, X sama dengan A, maka ini menjadi 2A kurang X, Y. Ini Bapak Ibu. Ini minnya ini ya. Kemudian kalau dia yang ke bawah yang B ya, Y sama dengan B. Ini ya, misalnya B ini. Maka ini jadinya 2B X B 2B ya. Nah, X, 2B kurang Y. Oke. Ini Bapak Ibu. Ini untuk refleksi ya. Ada lagi Bapak yang kurang enggak? Ada 7 ya ini ya. Nah, ada 7 Kalau Bapak ke titik A, B, Pak? A, B. Iya. Ke refleksi terhadap satu titik itu, Pak. Itu cerminan juga, Bu. Sama juga kayak garis lurus dia. Kalau secara umum dia kalau salah saya ini aja Bapak Ibu, secara umum yang digunakan. Oke Bapak Ibu ya. Kemudian untuk perputaran konsep umumnya ya. Ini konsep umumnya yang pertama ya, atau secara umumnya
atau secara umumnya Bapak Ibu ya, saya ini kan misalkan nih Oke, sip. P X, Y. Ini kalau yang rotasi ini Bu, gampangnya seperti ini kalau saya pikir Bapak Ibu. Ini adalah bentuknya ya. Ini saya buatkan cos A. Maaf, ini 4. Bentar Bapak Ibu, saya ambil 4. Ini adalah nilai cos A. Ini min sin A. Ini sin A. Ini adalah cos A. Nah, dikalikan dengan X, Y. Nah, kalau masalah sudutnya Bapak Ibu, ya, kalau masalah sudutnya, ini Bapak Ibu sesuaikan saja. Ya, searah berarti dia positif. Kalau dia berlawanan arah berarti dia negatif. Berarti A-nya ini yang Bapak Ibu harus ganti. Kira-kira paham nggak Bapak Ibu maksudnya? Paham, Pak. Paham nggak Bapak Ibu? Kira-kira? Gimana Pak? Ulangi lagi tadi nggak nyimak. Nah, saya ulangi ya Bapak Ibu ya. Secara umum konsepnya adalah ini. Cos A, min sin A, cos A dikalikan dengan titiknya. Nah, tergantung besarnya berapa nilainya. Misalnya A-nya 90, maka A ganti 90. Kalau dia 180, ganti 180. Nah, yang kedua yang Bapak Ibu harus ingat, kalau dia searah jarum jam perputarannya, maka artinya nilai A-nya negatif. Kalau dia berlawanan arah, berarti A-nya adalah positif. Sudutnya. Bedanya itu Bapak Ibu ya. Kalau dikatakan dia searah jarum jam, maka sudutnya pasti negatif. Ya, kalau dia berlawanan arah, maka sudutnya pasti positif. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Maaf ini Pak, nanya Ya. sedikit Pak. Saya tuh pernah jumpa soalnya yang rotasi itu nggak ada keterangan ini Pak. Nah, kalau tidak ada keterangan Padi, itu tergantung dari sudutnya yang diberikan. Pasti di situ ditulisnya min 90, min 180, nggak ada dikasih bahasa searah dan berlawanan arah. Itu biasanya yang saya perhatikan, nilai sudutnya pasti dikasih tahu. Biasanya dia bernilai positif atau negatif. Kalau dia negatif berarti dia searah. Misalnya min 90 nih pokoknya. Min 90 derajat dalam kurung itu. Nah, seperti itu kalau menurut saya Pak Di. Oh iya, iya. Kalau tidak ada bahasa searah atau berlawanan arah, pasti dia berikan nilai sudutnya dalam bentuk tanda positif atau negatifnya. Nah, seperti itu. Iya. Nah, ya, Bapak Ibu ya. Kira-kira bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa, Pak. Bisa Pak, bisa Pak. Nah, jadi artinya kita tinggal gantikan aja nih besar sudutnya berapa. Mau dia 180, mau dia 90. Nah, tergantung Bapak Ibu. Ya. Ini kalau seandainya sudutnya adalah titiknya adalah X, Y Bapak Ibu ya. Berarti ini udah bentuk matriknya Pak ya? Ya, ini kalau dia pusatnya adalah di O ya. Iya, pusatnya O. Pusatnya di O 0,0 0,0. Nah, dia dalam bentuk matriks. Kalau saya suruh ngafal nanti Pak Di agak sedikit ruwet yang ini. Makanya saya kalau saya lebih cenderungnya mengingat ininya aja. Kalau di buku, kalau ada di buku itu Pak, ini Pak. Kalau nggak pakai matrik itu yang kalau dia 90, X-nya misalnya negatif atau Y-nya negatif gitu. Ya, nah, itu bingung. Kalau mendingan cari ini. Matrik ini lebih enak. Lebih enak langsung pakai matriknya Pak. Iya, ini urutannya ini dia selalu pakai ini. Cos A min sin A, cos A. Pasti ini selalu. Nah, ininya. Kalau dia yang pusatnya di A, B, misalnya nih ya. Pusatnya di
misalnya sebuah titik lah ya, sebuah titik P lah misalnya A, B. Nah, bedanya cuma ini aja. Nah, maka bentuknya ya, misalkan ini A, misalkan. Nah, maka saya buatkan adalah ininya dulu. Bedanya ininya kita tambahkan tadi. Nah, ini X kurang A, ini Y kurang B, kemudian ditambahkan di sini A per B. Nah, A bawahnya B. Nah, bedanya ini. Ini ketika pusat di A di 0,0 ya, di O ya. Ini pusatnya di A, B. Ini tetap sama. Matrik ini tetap sama. Cuma yang membedakan ini aja. X kurang A, Y kurang B ditambah dengan A tambah B. Nah, itu bedanya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu ya. Kalau yang ini Berarti Pak kalau percerminan kalau refleksi pakai yang 7 ini Pak, lebih iya, mudah yang 7 ini biasanya yang 7 ini digunakan. dibandingkan pakai matrik gitu. Iya. Kalau rotasi lebih enak pakai matrik. Matrik, ya. Biasanya Oke, Bapak Ibu double ya. ya. Iya, biasanya pakai komposisi Pak Di. Ini. Ya komposisi ya. Nah, artinya dia gabungan. Maka ini saya paparkan dulu satu-satu, yang mana translasi bagaimana, refleksi itu bagaimana, rotasi itu bagaimana, kemudian dilatasi bagaimana. Ya, ini yang terakhir yang Bapak Ibu ya. Yang terakhir ini tentang dilatasi. Yang pertama yang pusatnya di 0,0. Nah, ini juga ada dua dia di. Maka bentuknya misalnya nih ya, misalnya P X, Y, maka P aksennya misalnya di 0, apa bahasanya itu ya, bentar. Pusatnya di 0 dengan faktor skala K misalnya. Skala K sama dengan K, maka P aksennya menjadi KX, KY. Nah, ini Bapak Ibu. Ya. Kalau pusatnya di 0,0. Kemudian kalau dia pusatnya di A, B, sebuah titik ya. Anggaplah sebuah titik P misalnya ini. P A, B dengan faktor skala K, ini saya ganti lah ya. Ininya. Maka ini jadinya ke X-nya. Ini jadinya adalah X ditambah K kali X kurang A. X kurang A. Kemudian yang ini B dapat X ini jadinya Y ditambah K Y kurang. Jadi kalau saya salah simbol diingatkan Bapak Ibu ya. Nah, ini yang untuk faktor skala K Bapak Ibu. X tambah KX kurang KA ditambah KY kurang KB. Nah, ini kalau salah Bapak Ibu. Nah, nanti kalau saya salah konsep diingatkan Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk yang namanya dilatasi Bapak Ibu. Ya, dengan faktor skala K. Cuman pusatnya beda.
ini kayaknya ini seharusnya A Bapak Ibu, bukan Y ya. Ini B. Jadi A tambah ya, ini Bapak Ibu. A tambah K kurang X kurang A, kemudian ini tambah K tambah K, B ya. Koma B tambah K. Nah, yang seperti ini Bapak Ibu. Ya konsepnya, yang untuk pusat A, B dengan faktor skala K. Kemudian kalau dia yang terakhir, ini tentang transformasi matrik ya. Misalkan ini P, X, Y, transformasi ya. Transformasi terhadap matrik. Sebutkan matriknya aja. Matriknya Bapak Ibu. Nah, misalnya sematriknya saya buat seperti inilah A, B, C, D. Nah, sini ya, maka P aksennya menjadi dikalikan dengan ini. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, dikalikan dengan matriks ini adalah X, Y. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Untuk mencari bayangannya. Ya, jika ini adalah sebuah titik yang ditransformasikan terhadap matrik ini, maka bayangannya adalah matriksnya dikalikan dengan titik tadi Bapak Ibu. Nah, ini namanya transformasi matrik terhadap matrik ya. Terhadap matrik. Nah, ini Bapak Ibu ya, untuk transformasi geometri namanya. Nah, kalau saya ambilkan contohnya, sebentar saya ambilkan dulu contohnya Bapak Ibu. Tentang geometri transformasi. Nah, ini seperti ini contohnya Bapak Ibu. Ini yang sudah dua ya, Bapak Ibu ya. Saya carikan yang komposisi. Contoh. Muncul Bapak Ibu di sana contohnya. Muncul Pak. Muncul. Oke. Nah, di sini katanya titik A, ini kita nggak tahu nih titik E